Aku biasanya ya kalau misalnya toxic kayak gitu, aku misalnya teman itu dekat banget sama aku lebih ke cut off secara diam-diam sih. Cut off secara diam-diam. Maksudnya Iya sih. kayak Bukan dia, diam-diam gak sih, perlahan gitu. iya perlahan, maksudnya dia bisa temenan sama aku tapi aku udah gak respect sama dia Sih gitu. bisa. Iya, aku lebih Benar-benar. kayak gitu sih. Jujur tahu sekarang tuh jangan terlalu gak enakan, tapi kalau misalnya ya boleh mungkin ya gak enakan, tapi jangan terlalu gak sih? Iya betul. Menderita ke Tergantung. kitanya. Tergantung ke temennya siapa dulu. Iya bener. Karena Halo, balik lagi di channel kesayangan kita NVC Media. Selamat datang di sesi Ngamel, ngobrol bersama Amel. Nah guys, kali ini kita kedatangan partner baru kita, yaitu Kakak Anan. Halo Kakak Anan. Nah guys, kali ini kita akan membahas perbincangan yang sangat-sangat seru ya gak sih Kak? betul banget. Nah, tapi sebelum lanjut nih ya, kita wajib nge-reminder teman-teman semua biar like, comment, and subscribe video-video kita. Enggak sih, ditonton video-video kitanya. Langsung subscribe biar kita lebih semangat bikin videonya. Nah Kak Anan, kali ini ya, setelah kemarin-kemarin kita pernah bahas tentang toxic-toxican, tentang toxic relationship. Nah hari ini kita juga bakal bahas tentang toxic lagi. Apa Tapi kali ini soal pertemanan. Ya menarik. gitu, jadi pertemanan yang toxic gitu. Pasti menarik banget ya sih. Banget lah, apalagi di zaman sekarang kan. Iya sih, banyak ya teman-teman yang toxic kayak gitu. Betul. Nah, pada dasarnya inti dari toxic itu sendiri tuh pasti kan itu udah ke arah yang negatif ya, ke hal yang gak baik. Kamu sendiri, apa pendapat kamu? Kenapa dinamanya toxic? Kenapa nggak dangerous atau apa gitu? Mungkin karena lebih terkenal gak ya? Karena lebih orang banyak yang pakai tuh, jadi orang taunya tuh toxic aja. Oh, jadi Mungkin taunya- beberapa orang pakai dangerous juga sih ya. Oh, Cuman tapi jarang. Jarang. Karena lebih populernya itu kan Toxic. Ih, kamu toxic banget gak Ya, sih? betul. Mungkin kalau untuk temennya yang terlalu to the point atau blak-blakan pasti kamu bilang, ih kamu toxic banget sih. Toxic banget sih. Tapi lebih baik temen yang kayak gitu. Iya sih. Itu Iya. yang dari real temen gak sih? Iya, dari real temen. Tapi kadang kalau misalnya kita mendem juga, itu berarti gak enak gak sih? Aku tuh mikir orang gak enakan gak sih? Iya, aku juga. Betul. Iya. Aku lebih kayak, aduh aku mendem sendiri aja gak apa-apa, biar aku yang sakit hati gitu. Iya, betul. Karena aku tipe orang yang kalau bisa orang jangan deh. Jangan gitu. tahu deh dia Iya, apa sakitnya biar aku aja. doang gitu Cuman kan. sisi lain kasihan juga, dia harus orang karena kita diem kan, dia jadi nggak tahu kesalahan dia di mana. Iya sih, tapi kayak ada juga, kamu pernah gak sih punya temen yang udah diingetin tapi kayak masih aja ngulang gitu? Karena emang sifat jadi udah kayak gitu Iya, kan. bener. Kita nggak bisa ngerubah sifat orang. Iya, capek gak sih punya temen yang toxic kayak Capek gitu? banget. Terus kamu pernah ngalamin si toxic ini? Pernah lah. Pernah. Semua orang pernah gak sih? Pernah sih, aku juga pernah Iya. sih. Pasti banyak gak? Semua orang kayaknya pernah deh. Pernah deh, iya bener, semua orang pernah. Iya nggak sih guys? Toxic. Sih semua orang pernah ngerasain toxic Oke. pertemanan. Kamu pernah gak? Pernah. Pasti Banyak yang toxic gitu. banyak Banyak banget. Iya udah satu aja deh. Karena gak tau Toxicnya ya, gimana? karena menurut aku itu kan suatu hal yang gak seharusnya dilakuin gitu menurutku, tapi dia ngelakuin, jadi aku selalu ngerasa itu toxic gitu. Iya gak sih? Iya. Apa sih contoh toksiknya tuh kayak gimana? Kalau contoh toxic tuh misal ya, misal aku punya temen nih sama dia udah lumayan lama, udah sama dia berdua misalnya, terus tiba-tiba aku main sama yang lain. Oh. Terus aku lebih sering main sama yang temanku yang baru ini, terus tiba-tiba dia kayak ngejauhin aku atau nyindir-nyindir aku. Iya bener. Iya bener banget, aku juga pernah tahu ya tuh ada kayak gitu. Kayak kitanya tuh kayak, iya apa sih, kan aku Iya. juga harus punya teman yang lain. Iya bener. Maksudnya aku kan teman aku nggak dia doang. Iya, terus gitu. dunia aku bukan dia doang. Iya, betul. Kita juga perlu relasi gak sih? Betul. Perlu kenalan lagi sama orang. Apa masa kita harus mengerti dia terus? Jadi aku tuh kadang suka bingung nih. Aku tuh harus minta maaf atau enggak? Karena menurut aku ini bukan kesalahan aku bukan gitu. kesalahan aku. Lebih ke hak kita gak sih bertemu Iya. sama siapa aja? Jadi aku mikir kayaknya aku nggak perlu minta maaf deh. Akhirnya lama-lama Udahlah gitu. udahlah gitu. Tapi menurut aku ya kalau misalnya punya temen yang kayak gitu itu masih kekanak-kanakan sih. Banget sih. Kayak, Iya gak sih? nggak, iya, maksud aku nggak perlu kayak gitu. Gak perlu kayak gitu, ya udah berteman sama siapa aja. Iya. Ketika dia main sama yang lain juga aku nggak akan ngelarang kok gitu. Karena menurut aku ya dunia dia nggak cuma aku doang, temen dia nggak cuma aku doang.
Iya, bener. Bener gak sih? Malahan kan kalau misalnya banyak relasi kan banyak lebih bagus. Lebih bagus. Bener. Gak harus temenan sama dia aja. Terus ketika malah lebih seneng gak sih misalnya aku punya temen nih, dia punya teman. Terus kita sama-sama bawa teman kita tuh, teman kita akur. Teman kita maksudnya jadi temenan. Akhirnya kan jadi nambah teman lagi. Iya, bener. Jadi kan temennya jadi banyak lagi. Tapi aku juga suka gak ngerti sih. Kenapa ya gitu? Kenapa teman-teman yang kayak gitu egois banget? Karena mungkin beda mindset aja kali ya. Tapi kayaknya ya, mungkin waktu kan aku ngerasa ini dulu ya. Mungkin karena emang seberjalannya waktu, kedewasaan orang kan nambah iya. Gitu. Mungkin dulu dia belum cemburu lah. Iya. Jelas sih bener. Iya. Kadang kamu juga pernah ngerasa cemburu gak sih? Misalnya teman dekat kamu lebih akrab terus jarang ngeluangin waktu buat kamu. Mungkin itu yang dia rasain, tapi dia berlebihan kalau terlalu over. Terlalu over. Kayak gitulah. Pernah sih kamu cemburu kayak pernah gitu, tapi dulu SMP ya? sih. Iya, sekarang karena kayak udah kebuka kan pikiran aku juga, kayak mikir nggak perlu kayak gitu deh gitu. Karena menurut aku itu bukan hak aku untuk melarang dia main sama yang lain. Bener bukan sih. Hak aku. Iya, itu kayak ya udah sih. Ya udah. Kita temenan sama siapa aja. Betul. Oke. Dan aku tuh tipe kalau orang yang kayak orang tuh kalau bisa nggak usah deket-deket banget sama temen gitu. Iya. Gak usah deket banget, deket tapi ya nggak deket banget. Karena kalau misalnya deket banget tuh, kalau misalnya sekali yang ngejauh tuh ngejauh banget. Iya kan? Iya bener. Tapi kalau misalnya cuma teman biasa tuh ya udah nggak bakal ngejauh-jauh banget. Tapi biasanya kalau teman deket itu pasti bakal kalau ngejauh tuh ngejauh banget gitu. Iya bener sih. Kan? Bener banget. Makanya kalau punya temen jangan terlalu deket. Sewajarnya aja. Oke. Terus pas kamu tahu kalau teman kamu toksik, kamu tuh masih berteman sama dia atau langsung menjauh kayak gitu? Masih temenan gak sih? Kan kamu gak enak kan tadi bilang. Tapi kalau misalnya terlalu over aku ngejauh sih. Gak ngejauh sih, lebih kayak pengalaman aku dulu tuh, aku punya temen yang toksik banget. Terus aku punya temen baru kan nih. Terus dia tuh kayak nyindir gitu. Akhirnya aku gak nyaman. Terus dia juga terlalu over, aku nggak nyaman. Akhirnya aku lebih sering sama temen yang baru aku ini. Sama dia, jadi akhirnya ya lama kelamaan jadi ngejauh. Akhirnya ya jadi kejauhan aja. Oke, bener. Jadi karena emang kamu sama dia emang udah jauh, udah jauh ditambah jauh lagi. Oke sih, itu lebih baik kayak gitu ya. Ya bener. Mental aku lebih sehat soalnya. Lebih sehat. Tapi aku pernah ya punya teman toksik, tapi kayak malah aku tuh lebih milih sama dia gitu. Karena gimana ya, aku nggak enakan kalau harus nge-cut off dia. Iya sih, pernah juga sih. Tapi gini gak sih kalau misalnya gitu tuh makan hati tiap hari. Ya tapi kitanya sakit hati tiap hari. Habis itu ya Allah, segini banget. Bisa nggak sih kayak jangan kayak gini banget gitu. Ya misalnya dia tuh kadang-kadang sebenarnya kalau teman aku ini dia kadang-kadang sadar, kadang-kadang. Tapi itu bukan teman sih menurutku. Apa? Teman nggak bisa bilang itu. Itu tuh saingan gak sih? Iya sih. Dia pasti nganggap kamu saingan sama aja. Iya bener. Aku pernah punya temen yang aduh, kalau bisa aku di atas dia gak bisa. Pasti dia pengen lebih dari aku gitu. Panas orang kayak gitu tuh panasan. Iya, panasan. Jadi hati emang gak bisa disembuhin sih. Iya. Bisa sih kalau dianya sadar sendiri. Tapi susah. Iya bener, susah. Karena udah sifat. Biasanya kalau udah sifat dari lahir gitu. Iya sih bener. Susah tahu, capek banget sama orang yang merasa kita tuh jadi saingan dia. Tapi dia lebih capek. Iya. Karena ketika lihat orang punya pencapaian, dia tuh gak bisa gerah gitu. Iya bener. Dia tuh gak bisa. Jadi harus dia yang lebih tinggi daripada kita gitu. Iya bener. Tapi kenapa sih kamu berteman sama si toksik ini? Apa emang awalnya kamu nggak tahu itu toksik? Aku tahu. Tapi kenapa kamu temenan sama dia? Kan kamu tahu. Sebelumnya nggak tahu lah. Iya, tapi katanya tahu. Iya, sebelumnya nggak tahu. Iya. Sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu dong. Kan biasanya kalau misalnya baru kenal kan yang dikeluarin sifat-sifat baiknya. Iya sih, bener sih. Iya kan. Terus tahu-tahu tuh ya udah lama, udah deket, akhirnya tahu sifat asli dia kayak gitu. Terus ngerasa aku nggak cocok. Sebenarnya bukan salah dia sih, karena kita nggak cocok aja. Jadi karena kita nggak cocok, jadi ya udah. Jadinya gitu. toksik. Sebenarnya bukan karena dia gimana, bukan. Tapi karena mungkin emang nggak cocok aja. Akhirnya ya, aku ngerasa dia toksik gitu. Oke. Tapi bukan dia toksik sih. Pertemanan kita yang toksik. Emang gak sefrekuensi aja. Iya, gitu. Menurut aku toksik tuh emang dianya ngelakuin hal yang nggak kita suka, bukan gak nyambung gak sih? Wah, mikir nih. Iya gak sih? Lebih ke emang dianya sifatnya dia bisa kayak sih. gitu. Udah banyak gak sih ininya?
artinya tuh banyak gitu. Iya bener-bener, toxic itu artinya banyak banget. Bener. Banyak gitu. Ya bisa, itu salah satunya sih. Iya bener-bener. Terus kamu mulai nyadar kalau teman kamu toxic itu dari apa? Misal sifat yang maunya tuh di ngertiin terus atau gimana? Iya lagi coba dia lagi gitu. Iya di ngertiin terus kayak gitu. Iya, aku tuh nih misalnya ya. Jadi aku tuh misalnya dia lagi bad mood nih. Terus sebisa mungkin aku kan tipe orang yang nggak bisa bujuk kan. Menurut aku kayak aku nih kalau misalnya ada teman aku yang bad mood nih. Teman aku yang bad mood, aku tuh bukan tipe orang yang bisa ngebujuk gitu kayak ayo dong, ini dong atau gimana dong, nggak bisa. Aku diemin. Bisa kamu, menurut aku bisa sih, cuman kamu tipikal orang yang bercanda ngebujuknya tuh. Iya, aku ajak bercanda, tapi aku nggak bisa yang bener-bener serius kak. Iya. Yo dong, jangan ngambek terus, aku nggak bisa gitu. Iya, kalau bisa emang lagi renggang tuh kamu emang nggak pernah kayak gitu sih. Iya, aku sengaja diemin karena biar dia biar ngembalikin moodnya dia sendiri gitu. Sih, karena kan mood kamu tuh tergantung kamu sendiri. Iya. Tapi kalau ngajak makan bakso, ayo dong makan bakso gitu. Ya aku cuma bisa gitu doang. Oh, bisa gitu doang. Gak bisa ngebujuk yang bener-bener ngebujuk. Iya sih. Tapi kamu pernah nggak di ngertiin sama dia? Pernah sih, ya orang tuh kan ada baiknya juga. Iya sih, iya gak selamanya jahat gitu ya. Cuma emang ada kadang toksik kebanyakan toksik. Nyebelin kan ya. Ya gitu loh ya. Kebanyakan. Pasti kalau orang yang punya temen yang toksik tuh pasti ngerasain kayak kita ya. Up down-nya gitu. Ya nggak sih? Dia malah kata terus ada nggak sih momen ketika kamu ngerasa diabaikan atau nggak dianggap gitu sama dia? Pernah. Anjay, ini pernah banget. Jangan nangis. Santai aja bro nih. Dia ngasih tahu tentang, kan aku ngerasa dia teman aku ya. Terus? Dan aku nggak selalu juga sih, cuman hal tentang aku tuh beberapa dia ada yang tahu gitu. Tapi kenapa beberapa hal yang tentang dia nggak pernah mau ngasih tahu ke aku? Dengan alasan tuh ya nggak tahu sih alasannya apa, cuman aku tahu itu tuh dari temen aku. Dia cerita ke temen aku, si temen aku baru cerita ke aku. Oh, jadi ya itu keburukan kamu? Enggak sih, kayak tentang dia. Oh, jadi kamu ngerasa nggak dianggapnya di situ? Iya, gitu. Jadi si teman kamu ini nggak curhat ke kamu? Gitu. Kenapa? Sedangkan perasaan aku selalu ada di sini deh, gitu. Kan katanya itu toksik. Iya. Tapi kamu pengen dia juga ke kamu gitu? Bukan gitu, berarti kan dia ada something ke aku. Oh iya sih, iya. Dia nggak mau ngasih tahu tentang hal dia, kenapa? Oh iya, berarti emang dia tuh udah ngerasa kamu nggak dekat lagi. Iya, gitu. Berarti ada something gitu, dia nggak mau ngasih tahu tentang hal dia ke aku. Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kan? Nggak apa-apa sih, cuma itu udah toxic ya. Berarti kamu udah nggak suka sama dia. Aku sih udah nge-cut off sih. Kayak gak apa lah, udah gak bocor, berarti udah bagus juga. Aku nggak perlu ngejauh. Iya sih bener, betul. Udah gitu dong, betul. Oke. Tapi ini sih lebih kayak nggak ngejauh juga, cuman kayak lebih ke rada renggang aja gitu. Nggak sedekat dulu kan. Dulu kayak misalnya tiap hari tuh kayak chatan, CS banget. Aduh, konco kental banget gitu ya. Ini orang Jawa jadi konco-koncoan. Konco kental gitu. Konco kental. Oke. Terus gimana sih cara kamu ngadepin si orang itu yang toxic itu? Caranya gimana? Dia yang ngejauhin ke aku. Aku nggak ngejauhin dia. Enggak, aku nggak bilang ngejauhin. Cara nanggepinnya. Di sini sisanya banyak ketawa ya, guys. Iya. Enggak. Kalau aku tuh ya, kalau nanggepin yang kayak gitu tuh biasanya aku diam sih. Aku nggak mau marah atau gimana. Kan kalau misalnya gitu tuh, misalnya dia bad mood nih. Aku nggak tahu masalahnya tuh apa gitu. Ada kan misalnya, aku nyebut ya, teman aku nih ngerasa dia bad mood nih. Terus aku bilang kayak udah diemin aja gitu, nggak usah diapa-apain. Sedangkan teman aku tuh selalu kesel gitu, kayak ngapain sih dia bad mood tiba-tiba gitu. Iya sih, aku juga nggak suka sih sama emang sih ngancurin suasana. Yang tiba-tiba bad mood, kenapa nggak apa-apa? Cuman kayak biasanya aku ngomong ke dia kayak udah diemin aja, biar dia nanti juga dia nyapa lagi ke aku gitu. Iya, mungkin dianya ada masalah yang nggak bisa kita tahu gitu. Gak perlu kita tahu. Berarti cara nanggepnya dengan diam. Sama sih, aku juga mending diam aja. Karena kalau misalnya ngomong ini takut salah, karena orang bad mood itu bawaannya sensian. Iya bener. Iya kan? Kayak kamu nanya aja,
aduh bisa disentuh salah sama dia. salah dikit aja kayaknya itu bakal ngebekas banget di hati dia, jadi better diem aja. Udah bener Bukan maksud gak peduli, malah aku peduli. cuman pedulinya kita dengan cara kamu nenangin dulu diri Iya, kamu. diri kamu sendiri. Nanti kalau misalnya udah tenang baru ngobrol lagi sama aku gitu. Bener. Aku juga setuju sih, takutnya nantinya kamu kalau misalnya diajak ngomong, kamu nyakitin orang. Iya, terus lagi dia kan posisinya lagi bad mood, lagi emosi, lagi bad mood, lagi gimana-mana, takutnya nanti malah jadi berantem. Dia yang awalnya biasa-biasa, aku yang awalnya biasa-biasa aja jadi ikutan bad mood, kan bisa jadi. Iya, jadi better diem aja. Diem aja yang agar si Batman itu cuma satu orang. Iya, betul. Jadi bener. nambah banyak Nanti takutnya aku ikutan bad mood kan. sih bener. Karena dia kan lagi posisinya lagi nggak sadar, bukan nggak sadar sih, maksudnya lagi emosi kan. Oh, iya. Lagi bad mood itu kan lagi mood dia tuh lagi ancur gitu. Jadi better Diem aja. aja. Jangan digimana-gimanain gitu ya. Oke. Terus kamu sendiri pernah nggak ngerasa jadi tokoh seorang teman yang toksik? Maksudnya? Iya, jadi kamu tuh pernah nggak ngerasa jadi tokoh? Jadi kamu Aku yang tuh- toksik? Iya, kamu yang toksik. Ya aku nggak tahu ya. Ya pasti pernah ya. Cuman mungkin aku nggak sadar. Toksik kan macam-macam, dari omongan kasar, terus kamu bisa terobsesi sama diri kamu sendiri. Menurut gue tuh itu sih kayak toksik Iya juga sih. Tapi aku pernah apa ya? Enggak pernah jadinya. Pernah, mungkin pernah, tapi aku nggak Nggak nyadar. tahu. Iya. Kadang suka nggak introspeksi diri kita tuh ya, lupa untuk Ya, mungkin lupa ya. Tapi Iya. pernah sih, pasti pernah ya. Iya pernah sih, aku juga pernah nggak sih ngerasa toksik gitu sama Atau diri aku sendiri. pernah ngomong kasar, atau aku pernah ngomong yang nggak enak buat dia, pasti itu Iya. termasuk toksik kan. Iya, tapi kita juga kan balik lagi, bukan makhluk yang sempurna ya. Betul. Jadinya ya masih belajar. Masih bener. Masih Makanya aku belajar. ngomong, aku kayaknya ya aku pun pernah toksik gitu. Aku pernah toksik tapi secara Tapi tidak lupa. sadar. Secara Bener, tidak tidak sadar. sadar. Dia aku lupa. Hanya teman kita yang tahu kita toksik apa Karena enggak. menurut kita itu biasa aja. Kan belum tentu menurut orang biasa aja juga Iya, gitu. berarti sekarang kita temenan ya? Siapa? Kita temenan. Kamu ya? tuh temenan ya? Kamu toksik sih. Contohnya apa? Bercanda. Enggak beneran. Enggak, emang bercanda aku tadi. Emang aku toksik. Maksudnya gak apa ya sih? Enggak, kamu tuh orangnya bukan toksik. Apa? Kamu tuh orangnya cengengesan. Kok cengengesan? Ya sama apa ketawa, apa pusing gitu aja maksudnya. Karena tapi aku suka bad mood gak sih? Ya pasti suka ya. Kok bad mood kamu tuh diem? Iya. Iya, bad mood Karena aku kamu nggak tuh mau ngerusak ini orang juga kan. Iya, oke. Mood orang. Jadi kayak better diem aja. diem. Ya udah, jangan bahas diri sendiri. bener. Malah ngeri Tadi diri ngomongin sendiri. apa? Toxic. Enggak, kamu yang nanya ke aku. Apa itu? Yang pernah jadi tokoh? Iya, pernah berarti ya. Pernah. Iya, benar. Jadi itu pernah. pertanyaannya pernah ya guys. Dia nanya ke aku tapi dia jawab sendiri. Emang seperti itu, Anan. Gak apa-apa. Terus ciri-ciri umum kamu, enggak, ciri-ciri umum pertemanan yang udah masuk kategori toxic gitu yang kayak gimana? Ya itu dia. Toxic banget deh, jangan toxic biasa aja. Kan kita juga toxic pernah banget. toxic. Misalnya ya yang tadi contohnya kayak misalnya kita misalnya aku udah teman sama kamu nih, terus kamu main sama yang lain, aku nggak ngebolehin, itu udah termasuk toksik kan. Iya, terus Terus udah kayak nyerasa tersaingin itu juga toxic sih itu menurut toksik. aku. Terus yang ini juga misalnya Terus aku satu lagi punya. apa? Ini kayaknya kamu relate juga deh. Apa? Temen yang seneng lihat kita susah. Aduh. Itu kayak relate banget gak sih? Semua orang Banget. pasti punya temen yang kayak gitu. Capek tahu. Iya, capek tahu kayak Maksud aku kok aku lagi down kok kamu malah seneng. Terus ada juga nggak sih teman yang kayak ngejerumusin kita tuh agar kita susah gitu? Pernah gak sih? Dan kamu Pernah lah. Anjir, di situ kayak ya Allah, kok sejahat itu sih. Apalagi dia ngajak jelekin kita. Padahal dia tahu itu tuh bukan salah aku gitu. Dia tahu itu tuh aku tuh nggak akan kayak gitu. Tapi Iya, kenapa dia malah bikin cerita seolah-olah tuh aku Aduh, kita tuh pelakunya. buruk banget gitu ya. Sedih banget tau punya teman yang kayak gitu. Udah bener anjay. Cuman ya aku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gimana ya? Kayak aduh. Ya better udah jalin aja lah gitu. Iya ya, bener. Karena percuma. Aku ngejelasin ke dia gimana pun dia nggak akan ngerti. Karena dia seneng aku lihat kayak gitu kan. Aku biasanya ya kalau misalnya toxic kayak gitu, aku misalnya teman itu dekat banget sama aku lebih ke cut off secara diam-diam sih. Cut off secara diam-diam. Maksudnya Iya sih. kayak Bukan diam-diam gak sih, perlahan gitu. iya perlahan. Maksudnya dia bisa temenan sama aku tapi aku udah gak respect sama dia Sih gitu. bisa. Iya, aku lebih Benar-benar. kayak gitu sih. Tapi aku juga iya sih yang kayak itu tadi, kayak cut off perlahan karena udah sering konflik.
akhirnya kayak lama-lama renggang, akhir-akhirnya ya udah nggak temenan lagi gitu. Menjauhi yang namanya sakit hati. Iya bener, mental aku lebih penting ya dibanding ngertiin orang. bener. Jujur tahu sekarang tuh jangan terlalu gak enakan, tapi kalau misalnya ya boleh mungkin ya gak enakan, tapi jangan terlalu gak sih? Iya betul, Menderita tergantung kitanya. ke temennya siapa dulu, Iya bener. karena nggak semua orang itu bisa di kayak gituin. Kayak gitu tuh apa ya, Lebih ke Eh, gak semua orang tuh bisa di ngertiin terus. iya, Terus gak nggak semua semua orang bisa dibaikin sama kita terus gitu. iya Kadang-kadang kita udah ngebaikin dia nggak ngerti-ngerti, ngelunjak dia gitu. ngelunjak. Iya, jadinya Akhirnya dia seenaknya ke kita. Iya benar. Bener, jadi kayak aduh. Betul. Sebenarnya bukan karena dia nggak ngehargain kita nggak sih, tapi emang Tapi karena lebih ke- eh, dia nggak bisa nggak bisa. gini. Aduh, eh, aduh. Pembahasannya nih kan, dia tuh kan ini kan, Ini kan oke, ini tuh apa tuh? Ayo dong lanjutin, jangan ketawa mulu. kan dia tuh ini kan apa, kita tuh udah, misalnya kita udah ngebaikin dia, tapi ternyata menurut dia tuh sebenarnya itu biasa aja, tapi menurut kita tuh itu udah terbaik gitu. Oh, udah. Sebenarnya kita bukan udah karena dia ngebaik-baik. nggak ngehargain kita kan ngerasa kayak kok dia nggak ngehargain kita ya gitu. Iya, sama sih, itu lebih ke ngehargain sih menurut aku. Iya, tapi kan bisa aja menurut dia itu biasa aja, nggak perlu dihargain, ngerti gak sih? Orangnya, aku ngomongin orangnya. Dia yang nggak tahu terima kasih. Iya, Ya gitu. udah, ya udahlah, itu emang orangnya emang kayak gitu, udahlah biarin. Udahlah, males aku juga ngobrol sama dia gitu. Kayak kadang-kadang kita udah ngelakuin hal yang terbaik gitu, tapi dianya Aku nggak akan ngelakuin hal baik lagi ke orang itu sih. iya sih, karena Orang dianya itu nggak iya pernah iya berterima benar. kasih. Tapi tetap sih harus berbuat baik ke siapa. Tapi kadang-kadang kan dia, kita tuh ibaratnya sama dia tuh udah tiap hari, gak bisa ngejauh gitu aja. Iya, Gak kan aku gampang. cut off secara diam-diam tuh kayak gitu. Kita masih bisa temenan deketan, tapi Iya, kita deket banget udah gitu, hilang iya sih. respect. Deket banget bisa kan? Cuman semua aku nggak open sharing ke dia. Ya, tapi kan lama-lama akhirnya renggang juga. Ya pasti renggang, tapi kalau dilihat sama orang-orang kita masih deket gitu. Iya sih. Iya gitu. Paling teman biasa doang. Iya. Udah nggak tiap hari chatan, udah nggak tiap hari ketemu. Temen deket aku nggak semuanya tentang chatan sih. Kadang nggak chatan juga, ketemu tiap hari, misal di sekolah. Iya sih, Gimana? bisa jadi. Terus kalau ada teman yang pergaulannya nggak sehat, cara kita buat jaga jarak tanpa menyinggung perasaannya tuh gimana? Pasti menyinggung nggak sih? Iya. Dia walaupun enggak juga pasti bakal nyadar kalau kita tuh ngejauh. Atau gini kita gak sih, tuh- bisa nggak sih kita ngasih taunya secara perlahan gitu? Kayak, kamu tahu nggak sih, kamu tuh bilang kayak gitu Tergantung orangnya. nyakitin aku nggak sih? Itu perlahan nggak sih menurut kamu? tergantung orangnya. Tergantung Kita orang. kita bisa ngasih tahu, misalnya nih, kamu tuh orangnya bisa nerima pendapat orang lain, bisa nerima kritikan orang lain. Akhirnya kan kita enak-enak aja kan kalau misalnya mengkritik orang. Mm-mm. Kayak kamu tuh harusnya nggak usah gitu deh, itu bisa nyakitin hati orang lain misalnya. Berarti gini. Berarti kita harus tahu sama siapa dulu Siapa kita dulu? ngomong. Kan kadang-kadang ada orang yang kita kasih tahu kamu tuh nggak boleh kayak gitu, itu tuh nyakitin hati orang lain. Ya terserah ya. Dianya nggak gimana nerima. gue? Iya, Ya, dianya nggak nerima. nggak nerima. Kan ada orang yang tipe orang yang nggak bisa dikritik kan, orangnya nggak nerima kritikan. Bener-bener Jadi berarti. tergantung siapa orangnya. Jadi kita kalau misalnya mau ngingetin atau kalau ada teman kita yang pergaulannya nggak sehat, cara kita buat jaga jaraknya tuh biar gak nyinggung perasaannya itu ya udah sih cut off diem-diem. Iya sih. Terus abis gitu ya udah nggak Udah temenan terlalu lagi, dekat banget gak gitu sih, respect. heeh. Terus abis gitu aku nggak akan mulai cerita-cerita lagi karena semua cerita kita bakal jadi bahan tawa dia. Kalau kita Iya. sedih, Iya, betul. gitu. Dan kita bahagia itu bakal jadi bahan panas-panas dia. Dia bakal dia kepanasan gitu. Apalagi kalau misalnya suatu hal kesalahan kita tuh bisa diceritain ke orang lain, yang sebenarnya nggak perlu diceritain. Oh. Iya. Akhirnya kan orang-orang mandang kita gimana? Karena kan menurut kita ceritanya tuh, yang kita ceritain tuh A misalnya. Karena dia tumbuhin ke orang lain, akhirnya kan bisa jadi C, bisa jadi D. Akhirnya nggak iya sesuai sih, fakta bener. yang Tapi kalau- aslinya kan. Bener sih, bener-bener. Tapi kalau bahas pertemanan itu rasanya kayak pengen marah-marah ya. Karena emang semenyebalkan itu. Betul. Ya mungkin bisa nggak sih sakit hatinya tuh sama nggak sih sama diputusin pacar? Enggak sih, mungkin lebih ini ya gitulah. Tapi emang sakit sih. Apalagi yang dulunya tuh temen deket banget, terus tiba-tiba kayak udah renggang, Iya, udah bener. jarang main, udah jarang
chatan, udah jarang Iya sih, cerita-cerita. bener. Banyaklah konflik pertemanan ya di Iya dunia bener, ini. banyak banget. Apa dampak dari toxic friend? Mental. Bener Mental kita kena loh. Iya, kita kan kalau misalnya ada orang toxic Capek. terus dibilang, ih kamu gini ya apaan sih mulutnya gitu. Terus jadi capek. Aku tuh kayak terus gimana gitu. Iya, jadi kamunya kepikiran, akhirnya jadi stres sendiri. iya, jadi standar baik kamu tuh dilihat dari si temen toksik kamu. Aku gitu loh. Iya sih, Aku tuh suka ngedengerin orang ngomong apa. aku juga kayak gitu, masa nggak dengerin? Kesel. Egois Maksudnya tuh kayak orang lain tuh kayak ngomong kayak gini, aku tuh nerima aja, padahal itu aku udah tahu itu teh enggak gitu. Oke, berarti dampaknya tuh mental Iya, health kita, terus abis gitu cara pandang kita tuh jadi beda gitu. Terus cara pandang orang lain ke kita juga beda gak sih? Beda, iya, bener. Jadi bener-bener toxic ini ngeracunin semua orang gitu. Iya, bener gak sih? Kan ada juga yang dulunya extrovert jadi introvert. Iya, gara-gara ngeracunin si orang toxic ini ngeracunin semua orang, jadi ke kitanya juga Kena psikisnya, mentalnya gitu ya. betul banget. Iya, betul kayak gitu. Jadi ya aduh, janganlah toksik-toksikan kayak gitu. Betul. Terus gimana caranya ngejaga kesehatan mental dalam pertemanan yang mungkin bersifat toksik? Itu ya, nge-cut off gak sih? Kalau misalnya masih bisa diperbaikin mah tergantung orangnya. Kalau misalnya masih bisa diperbaikin, misalnya kayak karena tadi orangnya bisa nerima kritikan, akhirnya kita kasih tahu dia mau nerima, akhirnya mau ngerubah. Iya betul. Jadi itu bisa jadi akhirnya pertemanannya udah nggak jadi toksik lagi, itu bisa. Nah, gimana cara ngejaga kesehatan mental kamunya? Gimana caranya kamu bisa ngejaga kesehatan mental kamu itu dalam pertemanan yang bersifat toksik itu? Kamu gak ngedengerin orang lain kah? Gak ngedengerin si toksik ini kah? Apa? Gimana? Apa bodo amatan? Atau cut off dia, jadinya gak ngedengerin? Sekapeng apa sih? Sekapeng gak tuh? Kadang-kadang aku dengerin, tapi kadang-kadang enggak, tergantung siapa yang ngomong. Kalau misalnya aku tahu dia emang orangnya suka ngebuat-buat cerita orang, tuh nggak akan aku dengar. Nah, cara kamu ngejaga mental kamu. Okay. Tapi kadang-kadang juga aku dengerin sih, jadi biar aku kayak gitu salah ya. Kayak gini tuh aku bener ya gitu. Ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Oke. Bener sih ya, lebih baik kita ya udah berbodo amatan, tapi hal yang tetap bisa merubah kita, yang kita baiknya, terima gitu. Oke. Pesan buat orang-orang biar enggak jatuh ke dalam pertemanan yang toksik. Sebenarnya menurut kamu ya, pilih-pilih teman tuh harus gak sih? Haruslah. Haruslah. Maksudnya pilih-pilihnya dalam artian bukan kamu kurang tinggi misalnya. Enggak, bukan fisik tinggi, ya. Jangan fisik. Bukan fisik ya. Bukan fisik ya. Bukan, tapi lebih ke sifat seseorang yang harus kita jauhi. Betul. Gitu. Hindari demi kesehatan mental kita. Kalau pesan yang aku kasih buat kalian tuh better kalau misalnya ngerasa udah nggak nyaman, udah ngerasa nggak sefrekuensi, better udah jangan terlalu deket. Bukan ngomong cut off ya, bukan jangan langsung ngejauhin temennya, bukan, tapi better gak usah terlalu oversharing gitu, gak usah terlalu deket banget gitu. Cukup sekedar misalnya ya temenan aja, tapi nggak usah temen deket, atau apa sih bahasanya tuh, sahabat lah ya. Oke, bener. Gak usah aja terlalu jadi sahabat gitu. Setuju sih, lebih ke kita kalau emang agar menjadi si toxic ini, kamu mending nggak usah terlalu over ke dia, tapi dikasih batas aja, sewajarnya aja. Jangan terlalu oversharing. Iya, bener. Ya udah sih. Maksudnya cerita hal yang nggak perlu kamu ceritain, atau misalnya itu termasuk privacy, jangan diceritain. Iya, karena temen tuh nggak semuanya baik. Tapi kamu punya teman nggak sih yang baik banget? Punya nggak sih? Maksudnya bener-bener kamu nggak nemu deh sisi toksik dari dia? Punya kan? Itu dan seorang yang benar-benar green flag banget gitu. Iya benar, green flag buat kita. Iya benar. Aku pernah sih. Aku lebih banyak sih yang kayak gitu juga, ada beberapa, dan aku lebih memilih Astagfirullahaladzim. Contohnya krim tuh, kru katanya. Emang ya? Krim. Mau jadi krim. Contohnya tim kru enggak sih? Iya sih maksudnya. Iya betul. Toxic, tapi bener, kalau misalnya teman-teman yang gak toksik itu jadi semangat gak sih kalau misalnya kita mau
mau ngapa-ngapain tuh semangat aja. Misalnya mau ke kantor nih, terus teman-temannya tuh orang-orangnya baik-baik aja. Terus kalau misalnya kita mau ke kantor tuh kayak semangat aja, happy gitu, bawaannya happy aja. Aduh ke kantor males deh. Apalagi ada orang-orang yang julid itu males banget sih. Tapi kantor itu nggak ada yang toksik ya, happy semua ya. Alhamdulillahnya. Dapat lingkungan yang baik ya, yang sehat. Alhamdulillahnya. Ya mungkin ya kesimpulan dari kita tuh mending kalau misalnya punya temen yang toksik, mending udah deh, kamu mending jauhin hal-hal yang buat kamu sakit hati, ngejauh dari hal-hal yang buat kamu sakit. Jadi mending kamu lebih mentingin kesehatan mental kamu, jangan gak enakan atau apapun itu, karena kesehatan kamu tuh lebih penting, ya gak sih Kanan? Ya intinya kalau misalnya kamu udah ngerasa udah nggak cocok, udah nggak sefrekuensi, pasti udah ngerasa gitu dong. Udah ada tanda-tanda kayak misalnya kamu nyeritain hal yang menurut kamu excited tapi dia nggak excited, itu kan udah termasuk gak frekuensi kan, udah termasuk gak cocok. Bener. Jadi menurut dia tuh biasa aja, tapi kan menurut kita tuh kayak kok kita kayak nggak dihargain ya gitu. Jadi better ini aja, gak usah terlalu deket gitu. Jadi sebenarnya bukan karena dianya salah atau gimana, bukan karena kita nggak cocok aja gitu. Bener kan? Bukan karena dia salah atau gimana, enggak, dia nggak salah. Karena menurut dia emang biasa aja, tapi menurut kita hal itu hal yang perlu diapresiasi atau gimana. Kan pencapaian orang beda-beda kan. Iya, beda. Menurut kita kayak gitu tuh harus diapresiasi, tapi menurut dia itu cuma biasa aja. Jadi aku nggak nyalain dia juga sebenarnya. Iya, lebih ke frekuensi apa enggak ya, frekuensi atau enggak gitu. Oke, jadi Kak, bener, jadi apa nih? Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, better jangan terlalu dekat ya guys. Iya gitu. Jadi ya udahlah ya. Nah tadi kita udah ngomong banyak banget dan terus kayak menarik, asik dan banget ya. Betul, asik dan banget. Aduh, kita so asik gak sih? Iya bener, aduh. Tapi emang si toxic ini emang terjadi di kehidupan sehari-hari sih. Sering banget. Pasti teman-teman juga pasti sering lah. Iya, ya gitu guys. Perbincangan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita kali ini. See you di next video. Dan kalian buat pecinta atau yang setia nonton kita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Thank you. Dadah. Bye. Yeah. See you. Nggak tahu.